بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, di antara peristiwa-peristiwa menjelang al-maut atau kematian adalah sakaratul maut. Tentang ini Allah SWT berfirman dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan datanglah sakratul maut dengan benar. Itulah sesuatu yang kamu selama ini menghindar darinya. Dan sakratul maut artinya sakrah, itu dari kata sukr, yaitu kondisi di mana akal seseorang tertutup, kondisi tertutupnya akal atau hilangnya sebagian kesadaran. Dan tertutupnya akal atau hilangnya sebagian kesadaran itu bisa dikarenakan kemarahan yang meluap-luap, atau karena penderitaan yang pedih, atau karena pingsan. Nah, sakaratul maut terjadi karena kepedihan, karena rasa pedih yang sangat, sehingga membuat seorang yang pada detik-detik menjelang kematian itu dalam kondisi seperti pingsan, kemudian sadar kembali, pingsan kembali, sadar kembali, Jadi seperti itu kondisinya karena pedihnya yang sangat, kepedihan yang sangat. Demikian pula apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sakit beliau menjelang kematiannya, menjelang wafatnya. Di hadapan beliau terdapat sebuah mangkok yang berisi air. Lalu beliau mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut, kemudian mengusap wajahnya dengan tangan tadi seraya berkata, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, itu keadaan yang menutup akal. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan tidak diragukan bahwa orang-orang kafir akan mengalami, orang kafir akan merasakan kematian, merasakan penderitaan kematian lebih daripada orang mukmin. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bagaimana ruh orang yang kafir, dalam riwayat lain orang yang fajir, itu ketika hendak dicabut oleh malaikat maut, ruh itu berpencaran di sekujur tubuhnya ketika dikatakan kepadanya, ketika malaikat maut berkata kepadanya, Ayatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Wahai roh yang buruk, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan marahnya. Dan bahwasanya malaikat maut itu mencabut roh orang kafir tadi sebagaimana mencabut duri, yang banyak cabang-cabangnya, atau ranting yang banyak cabang-cabangnya dari bulu wol yang basah, sehingga menyebabkan terputusnya urat-urat dan syarafnya. Dan lebih jelas dari itu, Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana kesulitan yang dialami oleh seorang kafir atau oleh orang-orang kafir di saat dicabut rohnya oleh para malaikat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93,
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah, yakni wahyu. Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangan mereka, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, dikarenakan kalian mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian sombong terhadap ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Jadi di sini Allah SWT melukiskan, mensifati bagaimana pada saat detik-detik orang-orang yang zalim, ini orang-orang yang kafir. Ini maksud dengan orang-orang yang zalim di sini, orang-orang yang kafir. Karena kekufuran adalah kezaliman yang paling besar. Pada saat orang-orang yang zalim itu mengalami sakaratul maut, berada pada penderitaan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul orang tadi dengan tangannya, basitu aidihim, memukulkan tangan malaikat ke fisik orang kafir tadi. Seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah roh kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kau akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Jadi ini Allah SWT menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pedihnya, bagaimana dahsyatnya saat-saat orang-orang kafir itu bukannya oleh para malaikat maut. Kemudian juga dalam ayat yang sebelumnya, surat Al-Anfal ayat 50, Allah berfirman, walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dan seandainya engkau melihat, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau melihat pada saat malaikat mewafatkan, pada saat malaikat mencabut nyawa, mematikan orang-orang kafir, para malaikat memukuli wajah-wajah dan punggung-punggung mereka, seraya berkata, rasakan olehmu azab yang membakar. Surat Al-Anfal ayat 50. Artinya seandainya engkau melihat keadaan seperti itu, tentulah engkau melihat pemandangan yang dahsyat. Tapi semua ini gaib, alam gaib yang kita tidak menyaksikan dengan mata kepala kita. Sehingga boleh jadi, sebagian orang-orang kafir itu ketika mengalami sakaratul maut, kita tidak melihat tanda-tanda kepedihan. Pada saat sakaratul maut kita tidak melihat pada fisiknya tanda-tanda penderitaan. Dan juga pada saat matinya pun tidak terlihat tanda-tanda penderitaan. Kenapa? Karena ini yang merasakan rohnya. Yang merasakan adalah rohnya. Dan penderitaan ini semuanya di alam gaib. Semuanya gaib, tidak kita lihat. Tapi Allah yang menceritakan bahwa para malaikat ketika mencabut nyawa orang kafir itu memukul wajah dan punggung-punggung orang kafir tersebut. Dipukuli oleh para malaikat, seraya dihardik. Keluarkan nyawamu, rasakan olehmu azab yang membakar. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, walau tara ya Muhammad hala tawaffi al-malaikah arwah al-kuffar la ra'aita amran 'aziman fadhi'an munkara. Seandainya engkau melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan malaikat ketika mematikan roh, ketika mencabut roh orang kafir, niscaya engkau melihat suatu perkara yang besar, mengerikan dan mungkar, sangat diingkari. Dan meskipun ayat ini turun terkait dengan orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar, ayat ini siyaqul kalam, konteksnya tentang orang-orang kafir yang terbunuh pada perang Badar, bagaimana ketika mereka menjelang matinya. Tetapi
ayat ini bersifat umum, ya. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, beliau berkata, anna hadha wa in kana fi waq'ati Badr, lakinnahu 'amun fi haqqi kulli kafir. ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. Meskipun peristiwa ini terjadi dalam peristiwa perang Badar, akan tetapi ayat ini berlaku umum bagi setiap orang kafir. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak mengkhususkan bagi ahlu Badar, bagi orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar. Bahkan Allah berfirman, walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikat. Dan seandainya engkau melihat pada saat para malaikat mematikan, ya, orang-orang kafir secara umum, tidak dibatasi yang tewas dalam perang Badar saja. Ya. Sebaliknya seorang mukmin, ya, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan membuktikan keimanan itu dengan amal saleh. Membuktikan imannya dengan amal saleh yang diperintahkan oleh Allah SWT ketika hidupnya, dan dia istiqamah di atas syariat Allah, maka pasti dia akan bergembira, akan bersuka cita pada saat hendak bertemu dengan Rabb-nya, ya, itu pada saat ketika rohnya akan dicabut. Kenapa demikian? Karena para malaikat sudah memberikan kabar gembira, ya, sudah memberikan kabar gembira kepada orang mukmin tersebut, ya. Oleh karena itulah, ya, seorang hamba yang mukmin pada saat detik-detik menjelang kematian, dia rindu untuk berjumpa kepada Rabb-nya, ya, rindu untuk berjumpa kepada Allah. Sebaliknya, orang kafir sangat tidak suka berjumpa dengan Allah Ta'ala. Anas bin Malik meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ah. Qalat Aisyah أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah suka, ya, bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, niscaya Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Mendengar ini, Aisyah atau salah seorang istri Nabi SAW berkata, sesungguhnya kita tidak menyukai kematian, ya. Kita tidak menyukai kematian. Maka beliau SAW bersabda, laisa kadzalik, bukan seperti itu. Bukan seperti itu maksudku, ya. Akan tetapi seorang mukmin, ya, jika telah datang ajalnya, ya, telah datang kematian atau hampir datang kematian, dia mendapat kabar gembira, ya, disampaikan kepadanya kabar gembira berupa ridha Allah dan kemuliaan darinya. Maka tidak ada yang lebih disukai oleh orang mukmin itu selain apa yang dihadapannya, itu kematian. Maka dia mencintai, dia cinta untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Dan sesungguhnya, ya, orang kafir, jika telah hampir datang ajalnya, disampaikan kepadanya ancaman tentang azab Allah dan hukumannya, maka tidak ada yang lebih dibenci oleh orang kafir itu selain perkara yang dihadapannya, itu al-maut, kematian. Maka dia sangat tidak suka untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah pun tidak suka berjumpa dengannya, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Jadi inilah perbedaan, ya, pada saat-saat menjelang kematian orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin, ya, ini suatu kepastian, ya. Siapa saja yang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beramal saleh serta ikhlas dalam amal salehnya, ya. Dia niatkan amal salehnya untuk Allah semata, kemudian dia istiqamah di atas itu,
maka dia akan melihat sesuatu yang menggembirakan di saat kematiannya. Akan disampaikan oleh malaikat kepadanya kabar gembira. Dan karena itu, mau tidak mau, dia akan bergembira menjelang kematiannya. Dan oleh karena itu diriwayatkan dalam sebuah hadis, tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah, ya. Hadiah seorang mukmin adalah kematian. Jadi kematian adalah tuhfah. Tuhfah itu hadiah yang besar, ya. Hadiah yang membahagiakan, hadiah yang menyenangkan. Jadi al-maut, kematian, ini suatu hadiah yang menyenangkan bagi orang mukmin. Bahkan tidak ada yang lebih disukai selain kematian. Kenapa? Karena dengan kematian ini, dia akan berjumpa dengan zat yang dicintainya. Ya. Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia rindu untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Dan tidak mungkin dia berjumpa dengan Allah kecuali lewat kematian. Maka kalau dia sudah melewati kematian, dia akan berjumpa dengan Allah yang dicintainya, yang disembah selama ini, diharapkan rahmatnya. Ya. Di samping itu, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim, ad-dunya sijnul mu'min, ad-dunya sijnul kafir. Afan, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin, seorang mukmin di dunia ini bagaikan di penjara. Tidak bebas memperturutkan kesenangannya, ya. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini ibarat surga. Dan seorang yang pernah melancong ke negeri-negeri barat, ya, entah ke Eropa atau ke Australia, dia akan melihat realitas kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan negeri mereka bagaikan surga, ya. Indah, ya, dan dilapangkan rizki bagi mereka. Negeri mereka penuh dengan keindahan dan sebagainya. Dan mereka pun bersenang-senang, berpuas-puas dengan pintu-pintu rizki yang dibuka oleh Allah bagi mereka. Mereka berpuas-puas di sini, ya, di dunia ini. Ya. Nah, tentang ini diriwayatkan bahwasanya dalam sebuah riwayat yang sahih, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, suatu ketika dia berjalan, ya, dengan dikelilingi oleh para muridnya, ya, para murid-muridnya. Imam Syafi'i duduk di atas baghlah, ya, kuda yang bagus, ya, dengan pakaian yang bagus dan wangi, dengan pakaian kebesaran seorang ulama, dikelilingi dan diikuti oleh para murid-muridnya yang memegang kertas dan pena, ya. Beliau berjalan dengan penuh wibawa, diikuti oleh murid-murid yang setia dan mengagungkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau berpapasan dengan seorang Yahudi penjual minyak, ya, penjual minyak. Pakainya lusuh, baunya tidak enak, miskin, fakir, ya. Maka seorang penjual minyak Yahudi ini memberhentikan Imam Syafi'i, lalu berkata, "Wahai Syafi'i, aku tidak berkata sejenak kepadamu, ya, aku tidak berbicara sedikit kepadamu. Telah sampai kepadaku bahwa nabimu, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Nah, kalau engkau perhatikan keadaan engkau sekarang, ya, di atas kuda dengan pakaian yang bagus, dengan bau yang harum, dan keadaanku yang seperti ini, ya, maka di mana kebenaran sabda nabimu itu, ya? Keadaannya terbalik. Justru aku yang di dunia ini menderita, sengsara, dan engkau yang di dunia penuh kemuliaan dan berwibawa. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Maka Imam Syafi'i kepalanya sejenak, lalu mengangkat kembali dan berkata, Wahai orang Yahudi, ya, seandainya engkau tahu apa yang telah dipersiapkan Allah untukmu kalau engkau mati dalam agama ini, dalam agama Yahudi ini, niscaya engkau mengetahui dengan pasti bahwa engkau di dunia ini di dalam surga, ya. Kalau engkau tahu apa yang sudah disiapkan Allah bagimu nanti di akhirat berupa azab, seandainya engkau mati di atas agama Yahudi ini, niscaya engkau tahu bahwa engkau di dunia dalam kondisi seperti ini, seperti di surga sudah. Dan seandainya engkau tahu apa yang telah dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang bertakwa, ya, bagi orang-orang mukmin yang bertakwa di akhirat kelak, niscaya engkau akan yakin sekali bahwa keadaanku, ya, keadaan orang mukmin di dunia ini seperti di penjara. Maka mendengar jawaban itu, orang Yahudi ini masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Ini. Jadi yang dimaksud dengan dunia itu penjara bagi orang mukmin bukan berarti orang mukmin itu mesti
fakir, mesti menderita dan sengsara, tidak, ya. Tetapi sesenang apapun orang mukmin di dunia, ya, sebahagia apapun orang mukmin di dunia ini, tetap jika dibandingkan dengan istana-istana di surga yang seluas langit dan bumi, yang dipenuhi dengan segala kenikmatan dan mereka mengenyamnya setiap saat, ya, dan bebas menginginkan dan meminta apa saja, apa yang mereka minta disediakan, apa yang terbetik dalam benak mereka hadir. Ya, orang mukmin yang paling senang pun jika kondisinya dibandingkan dengan keadaannya di surga, niscaya dia di dunia ini seperti di penjara. Dan sebaliknya, orang kafir, ya, semenderita apapun orang kafir, jika dibanding dengan keadaannya di akhirat, maka di dunia ini dia seperti di surga. Ya. Begitu. Nah, jadi seorang mukmin dengan kematian tersebut, dia terlepas dari penjara ini. Dia terlepas dari penjara dan menuju rahmat Allah dan ridhanya, dan berjumpa dengan Allah yang dicintainya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kematian. Oleh karena itu, tuhfatul mu'min al-maut. Hadiah yang besar bagi orang mukmin adalah kematian, ya, adalah kematian. Jadi seorang mukmin yang telah bertakwa kepada Allah dan istiqamah di atas din Allah ketika di dunia, mau tidak mau pasti dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah pada saat menjelang kematiannya, ya, pasti. Nah, kemudian bolehkah seseorang berdoa memohon kematian? Ya. Bolehkah seseorang meminta supaya disegerakan ajalnya dan dimatikan? Tentang ini disebutkan sebuah hadis yang sahih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, janganlah seseorang meminta kematian karena musibah atau mudarat, ya, penderitaan yang menimpanya. Akan tetapi, seandainya dia harus berdoa memohon kematian, maka hendaknya dia berkata, Allahumma ahyini in kanatil haya madamatil hayatu khairan li, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku, ya. Jadi tidak boleh meminta kematian karena berputus asa akan rahmat Allah, berputus asa akan kondisinya dan sebagainya. Tidak boleh, karena rahmat Allah sangat luas, ya. Tetapi jika dia beranggapan bahwa kemungkinan sembuhnya telah tipis, ya, dan tidak ada harapan sembuh, dan penderitaannya sangat panjang, ya, menyusahkan dirinya dan keluarganya dan seterusnya, terpaksa dia harus berdoa, maka redaksi berdoanya bukan meminta kematian, tapi meminta yang terbaik di antara dua perkara. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ini. Oleh karena itu, seorang mukmin, ya, seorang mukmin tadi, ya, jika telah dicabut rohnya, maka rohnya akan minta supaya disegerakan, ya. Rohnya itu akan berkata kepada para pengiring jenazahnya, para pengusung jenazahnya, supaya mempercepat langkahnya, supaya cepat-cepat dan bersegera, karena dia sudah yakin akan berjumpa dengan Allah yang akan ridha terhadapnya, ya. Ini. Jadi kegembiraannya ini juga akan diekspresikan, ya, akan ditampakkan di saat dia sudah dipikul jenazahnya oleh orang-orang, ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sunan An-Nasa'i dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni, qaddimuni, wa in kanat ghaira salihatin qalat li ahliha, ya waylaha, aina yadhhabuna biha? Yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan, walau sami'al insan la sa'iq." Apabila jenazah itu sudah diletakkan, ya, jasad itu sudah diletakkan dan dipikul, ya, dipikul oleh orang laki-laki di atas pundak-pundak mereka, di atas bahu-bahu mereka, maka jika orang tersebut adalah orang yang saleh, dia berkata, percepatlah aku, ya, segerakan aku, ya. Dan jika jenazah ini orang yang bukan saleh, bukan orang yang saleh, maka jenazah itu, yakni rohnya, akan berkata kepada pengusungnya, kepada pengiringnya, ya wailaha, alangkah celakanya. Hendak kemana mereka ini, ya? Mereka hendak membawaku kemana, ya? Dan suara roh tadi didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia.
Dan kalau manusia mendengarnya, niscaya akan pingsan. Ya. Niscaya akan pingsan. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa peristiwa menjelang kematian dan setelah kematian. Dan alangkah bedanya antara orang mukmin yang saleh dengan orang kafir yang fajir. Dibedakan. Sebagaimana ketika di dunia mereka berbeda perilakunya, maka dibedakan oleh Allah menjelang kematiannya. Allah Ta'ala berfirman, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang mujrim, orang yang berdosa? Bagaimana kalian tidak berhukum seperti itu, menetapkan hukum seperti itu? Di antara keadilan dan kebijakan Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyamakan, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat, antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berdosa. Ya, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa peristiwa yang telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematian. Dan kita memohon kepada Allah SWT husnul khatimah dan istiqamah serta busyra, kabar gembira menjelang hadirnya malaikat maut ke tengah-tengah kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.